Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, bencana kalau Allah mau turunkan tidak melihat kondisi dan keadaan. Kepada siapapun Allah akan uji dengan berbagai macam bencana. Orang-orang beriman apabila dia ditimpa dengan bencana, dia tentu akan mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi sendiri pernah ditimpa oleh bencana yang kelewat dahsyat. Bagaimana ceritanya? Satu riwayat menyebutkan, ketika Islam di Madinah sudah sangat berkembang, dari Bani Sulaim datang utusan yang sengaja ingin menjebak. Tujuannya tidak lain adalah ingin membantai dan membunuh orang-orang yang beriman. Mereka mengadakan satu mufakat dipimpin oleh Ri'in, Zakwan, dan Usiyah. Mereka datang menghadap baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya Rasul, Bani Sulaim, kaum kami akan masuk ke dalam Islam. Karena itu kami minta kepada Tuhan untuk mengutus sahabat-sahabat terpilih mengajarkan kaum kami agama Islam. Mendengar permintaan dari Bani Sulaim, mereka akan masuk ke dalam Islam. Nabi bergembira. Kemudian Nabi menyanggupi permintaan mereka. Kata baginda Nabi, baik, kalau memang begitu, saya kirim 70 ahlul qura. Masya Allah, 70 orang-orang yang faham tentang syariat agama Islam. Bukan cuma sekedar penghafal Quran, tapi mereka para ulama yang tahu dan memahami hukum-hukum syar'i. Kata Nabi, aku utus 70 ahlul qura untuk mengajarkan kaum Bani Sulaim. Senanglah Ri'in, Zakwan, dan Usiyah. Berangkatlah mereka dengan 70 ahlul qura, ulama-ulama yang bukan cuma sekedar hafal Quran. Lagi-lagi mereka hafal, bukan cuma sekedar hafal Quran, tapi mereka adalah para ulama yang mumpuni, ulama-ulama ahli syariat. Apa yang terjadi? Tiba mereka di satu daerah yang bernama Bir Maunah, Sumur Maunah. 70 ahlul qura yang diutus oleh baginda Nabi, mereka bantai di situ. Satu saja yang selamat, 69 mati dibantai oleh Bani Sulaim. Satu saja yang hidup, 69-nya wafat karena kekejian yang dilakukan oleh Bani Sulaim. Mereka mengadakan konspirasi untuk membunuh ulama-ulama Islam ketika itu. Kabar ini didengar oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tentu tidak ada kesedihan yang sangat amat mendengar para sahabat yang tergabung dalam ahlul qura, ulama-ulama yang mumpuni, wafat dibantai oleh Bani Sulaim. Apa reaksi Nabi ketika tahu para sahabatnya dibantai, dibunuh? Saudara, Nabi mengatakan ini bencana yang teramat besar yang menimpa umat orang-orang beriman. Sepanjang kurang lebih 30 hari, tiap hari Nabi melakukan sholat rawatib secara berjamaah oleh para sahabat. Setiap itu juga baginda Nabi menggunakan kunut nazilah. Kenapa? Bencana yang dialami oleh orang-orang beriman kelewat dahsyat, teramat besar. 70 ulama besar yang mumpuni
Dalam hal agama mereka adalah ahli syariat, dibantai dengan keji oleh Bani Sulaim. Satu riwayat mengatakan selama 30 hari Nabi sholat 5 waktu secara berjamaah. Setiap itu juga Nabi menggunakan kunut nazilah. Kenapa? Bencana yang dihadapi oleh orang beriman kelewat besar. Konteksnya dengan kita, saudara-saudara. Sekarang ini bencana kemanusiaan sedang menghadang kita, menghantam kita. Maka sebagaimana sesuai yang diajarkan oleh baginda Nabi, membaca kunut nazilah adalah sunnah. Kenapa? Di tengah pandemi wabah corona, hanya Allah lah kita mohon pertolongan, hanya Allah lah kita perlukan bantuannya. Maka kunut nazilah dalam kondisi seperti ini adalah sunnah, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tata caranya? Nabi dalam riwayat yang tadi saya katakan selama 1 bulan penuh 5 waktu menggunakan kunut nazilah. Bacaannya sebagaimana kunut biasa. Allahumma hdini fiman hadait wa'afini fiman afait, dan seterusnya sampai habis. Kemudian diikuti dengan permohonan kepada Allah. Misalnya Allahumma hfadna fa innaka khairul hafizin. Ya Allah, jagalah. Ya Allah, peliharalah kami bangsa Indonesia, orang-orang beriman di Indonesia. Jagalah kami ya Allah dari mara bahaya. Itu salah satu contoh. Atau saudara bisa juga dengan Allahumma arhamna. Ya Allah, kasihanilah kami. Ya Allah, cintailah kami, fa innaka khairur rahimin, karena sesungguhnya engkaulah maha pecinta ya Allah. Saudara, karena itu kunut nazilah merupakan ajaran yang disampaikan oleh baginda Nabi. Kita gunakan ini sebagai benteng, sebagai perisai. Hanya kepada Allah kita minta pertolongan, hanya kepada Allah kita mohon bantuan. Semuanya kembali hanya kepada Allah. Gunakan syariat yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi dengan wasilah karamah, dengan wasilah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bencana yang kita hadapi sekarang dengan izin Allah cepat berlalu dari pangkuan bumi pertiwi. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.